Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini guys, aku pengen share ke teman-teman semua petunjuk untuk melakukan pendaftaran di SSCASN pada pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2021. Makanya teman-teman silakan simak videoku sampai dengan selesai karena ini penting banget untuk teman-teman ketahui sebelum mendaftar ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, aku pengen rekomendasikan buku yang nantinya akan dapat free mentoring dengan mentor profesional dan kalian yang udah beli buku bakal di-invite di grup khusus untuk belajar bareng yang mana nanti kalian bakal dibimbing langsung oleh mentor profesional. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Buat teman-teman juga yang pengen paket lengkap rekomendasi persiapan CPNS selain buku SKD, kalian juga bisa ikutan bimbel online di jadicpns.com. Karena di bimbel ini udah tersedia ribuan soal-soal SKD dengan sistem CATBK ini tentunya udah terupdate dan ada pembahasannya juga, teman-teman gak usah khawatir. Dan ini juga soal-soalnya itu udah mencakup soal-soal CPNS yang pernah muncul dan prediksi soal-soal yang akan muncul. Dan teman-teman juga jangan khawatir karena pada bulan ini itu lagi ada diskon potongan harga sebesar 27.000 dengan menggunakan kode dunia CPNS. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke informasinya ini dia. Untuk linknya sendiri, teman-teman silahkan bisa mengakses di halaman induk ataupun portal induk pendaftaran CPNS di sscsn.bkn.go.id. Nah, sebelum teman-teman mendaftar, ini ada hal-hal yang perlu kalian persiapkan terlebih dahulu ya. Sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Dokumen tersebut terdiri dari yang pertama kartu keluarga. Ini teman-teman siapkan karena nanti ada nomor kartu keluarga yang perlu kalian input pada saat pendaftaran ya. Jadi pastikan udah nyiapin juga kartu keluarga. Yang kedua kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang ketiga ijazah. Keempat, transkrip nilai. Yang kelima, pas foto. Yang keenam, swap foto atau selfie. Dan yang ketujuh, dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Nah, untuk pas foto ini, teman-teman pakai aja kemeja putih dengan latar warna merah. Ya. Ini adalah tata cara pendaftaran CPNS dan P3K non-guru. Pertama, kalian mengakses terlebih dahulu di akses portal SSCASN. Jadi semua pendaftaran itu diakses pada situs ini, ya. Webnya di sscsn.bkn.go.id. Kemudian teman-teman buat akun terlebih dahulu di menu registrasi. Jadi jangan sampai salah karena teman-teman nanti ada dua tahapan ya. Kalian pertama harus buat akun terlebih dahulu. Setelah selesai baru kalian login kembali, ya, login kembali untuk memilih formasi yang ingin kalian lamar. Kemudian teman-teman melengkapi biodata, mengunggah dokumen persyaratan, lalu cek resume pendaftaran. Setelah itu akan ada proses verifikasi, cetak kartu ujian, pengumuman kelulusan, dan pemberkasan dan penetapan NIP. Sekarang kita masuk ke tahap yang pertama. Kalian harus masuk ke portal SSCASN terlebih dahulu. Nanti kalau tampilannya akan seperti ini. Situsnya ada di sini ya, sscsn.bkn.go.id. Kemudian pada situs tersebut nanti akan ada beberapa menu. Ada home, ada alur, registrasi, FAQ, helpdesk, dan layanan informasi. Nah, di layanan informasi teman-teman bisa ngecek apa aja formasi yang dibuka. Ini udah aku jelaskan pada video aku sebelum ini tentang cara mudah untuk cek formasi yang dibuka. Teman-teman bisa ngecek videonya di sebelum ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa ngecek apa aja formasi atau lowongan yang dibuka. Untuk pendaftaran, teman-teman langsung aja klik menu yang registrasi. Untuk melanjutkan ke proses pendaftaran, klik registrasi dan akan tampil halaman pendaftaran akun SSCASN seperti gambar di bawah. Jadi ketika teman-teman udah ngeklik yang menu registrasi akan muncul tampilan seperti ini. Kalau teman-teman udah siap untuk daftar, kalian langsung aja klik yang menunya buat akun. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya. Nah, di sini teman-teman harap mengisi yang pertama adalah nomor induk kependudukan atau NIK KTP. Kemudian nomor kartu keluarganya, kemudian nama lengkap sesuai dengan KTP, tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP, lalu nomor handphone yang aktif, email yang aktif, ini email pribadi ya.
Kemudian jangan lupa teman-teman juga memasukkan captcha yang ada di sini. Setelah itu teman-teman klik yang lanjutkan. Langkah ini bertujuan untuk mencocokkan data pelamar dengan database di Sdukcapil. Masukkan sesuai dengan KTP data-data berikut. Nah, apabila muncul pesan galat, NIK dan nomor kakak tidak sesuai, silakan ikuti instruksi pada pesan galat, bukan menghubungi instansi atau Badan Kepegawaian Negara BKN selaku panitia seleksi nasional. Jadi kalau teman-teman ketika ngeklik yang tadi ya, lanjutkan itu muncul galat seperti ini, nah kalian itu harus ke Disdukcapil, bukan ke BKN. Karena itu ada ketidaksesuaian data di capil mengenai data kalian. Jadi langsung segera menghubungi ke Dinas Dukcapil setempat. Oke? Teman-teman masukkan nomor handphone, kemudian email pribadi yang aktif, masukkan kode CAPTCHA, kemudian kalian klik lanjutkan. Setelah kalian klik lanjut, nanti akan lanjut ke langkah kedua, yaitu melengkapi data. Nah, di sini teman-teman silakan melengkapi data-datanya ya. Yang pertama kalian isi NIK ini nanti akan otomatis terisi ya, beserta dengan nama dan nomor handphone ini karena teman-teman udah input di awal. Nah, nanti teman-teman silakan yang bisa diedit ke teman-teman edit kalau misalnya ada yang salah. Teman-teman isi emailnya ya. Kemudian kalian mengisi nama tanpa gelar. Ini yang sesuai dengan ijazah. Jadi teman-teman mengisi nama yang di sini itu tanpa gelar, isi aja sesuai dengan ijazah kalian. Tempat lahir sesuai KTP, kemudian tanggal lahir sesuai dengan KTP. Lalu teman-teman masukkan juga kabupaten atau kota lahir sesuai dengan ijazah. Yang dimasukkan adalah tempat lahir Anda setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijazah, bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Kemudian masukkan juga tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Lalu lanjut lagi, teman-teman jangan lupa untuk membuat password. Password ini teman-teman harus diingat, kalaupun nanti teman-teman takut lupa, dicatat aja. Kemudian kalian konfirmasi password. Lalu buat pertanyaan pengaman 1, jawaban pengaman 1, pertanyaan pengaman 2, dan jawaban pengaman 2. Nah, saran aku untuk teman-teman yang pengen ngisi ini, kalian catat aja di selembar kertas biar nggak lupa. Kemudian jangan lupa juga untuk masukkan captcha ya. Setelah itu teman-teman di bawah ya, sebelum kalian klik lanjutkan, teman-teman pilih dulu yang ini ya, jenis kelaminnya apa, pria atau wanita. Lalu kalian masukkan juga file scan KTP ya, unggah data itu dengan ekstensi JPG atau JPEG maksimal 200 KB ya. Kemudian jangan lupa teman-teman juga masukkan foto selfie dengan ekstensi JPG atau JPEG maksimal 200 KB. Nah, untuk foto selfie-nya ya atau swafoto, jadi pastikan ketika teman-teman melakukan foto selfie atau swafoto, wajahnya terlihat jelas ya. Jadi separuh badan aja, nggak usah full body tapi separuh badan aja, dan pastikan muka kalian jelas karena nanti itu akan digunakan sebagai face recognition saat tes SKD nanti. Oke, kalau udah teman-teman klik yang lanjutkan. Setelah teman-teman klik lanjut, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kalian ngecek lagi ya, ini adalah tampilan resume. Teman-teman cek ulang datanya apakah sudah benar. Kalau belum, kalian bisa klik yang kembali ya. Kalau misalnya sudah benar, kalian langsung aja klik yang proses pendaftaran akun. Aku ingatkan teman-teman semua, sebelum mengakhiri setiap step proses pendaftaran atau proses penginputan data, pastikan semua datanya udah benar. Ya jangan sampai nanti udah diklik, ya udah didaftarkan, ternyata salah, karena itu bakal ribet banget. Oke? Nanti akan muncul halaman konfirmasi apakah data yang Anda isi sudah sesuai. Cek kembali jika Anda belum yakin. Teman-teman kalau udah yakin klik aja ya, kalau belum klik tidak. Jika sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini ya. Nah, langkah keempat selanjutnya adalah pendaftaran selesai. Teman-teman silakan cetak informasi pendaftaran. Ya, jangan lupa teman-teman wajib banget untuk mencetak kartu informasi akun. Itu ada di menu yang ini ya. Cetak informasi pendaftaran, nanti akan muncul tampilan informasi akun yang seperti ini. Nanti teman-teman langsung aja silakan di print atau dicetak ya. Setelah ini selesai, itu belum kelar ya proses pendaftaran, ini baru bikin akun doang. Untuk daftar, teman-teman klik yang menu sebelahnya, yang lanjutkan login pendaftaran, atau teman-teman bisa juga ngeklik yang ini login. Nah, teman-teman ketika ngeklik ini akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini ya, jadi teman-teman silakan untuk login kembali, kalian masukkan nick-nya
dan password yang udah kalian daftarkan tadi saat buat akun. Jadi jangan sampai lupa passwordnya apa ya. Setelah itu teman-teman klik yang di sini masuk. Setelah itu kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu pengisian biodata. Ini lebih lengkap lagi pengisian biodatanya. Kalau yang tahap awal itu kan cuman beberapa ya. Nah ini udah lengkap banget. Teman-teman silahkan diisi ya. Yang perlu teman-teman isi yang pertama adalah ini nama sesuai ijazah tanpa gelar. Kalau dia udah di lock berarti teman-teman nggak usah ganti lagi. Yang perlu teman-teman isi adalah yang ini ya. Gelar depan ijazah. Kalau nggak ada, itu teman-teman kasih tanda strip. Ya, tanda strip. Kemudian gelar belakang ijazah apa gitu gelarnya teman-teman cantumkan. Kemudian tempat lahir ijazah, kemudian tanggal lahir ijazah. Ini tempat lahir KTP dan tanggal lahir KTP ini harusnya sih udah di lock ya. Kemudian kalian isi juga email, kemudian jenis kelamin, lalu jenis disabilitas. Buat teman-teman yang bukan disabilitas, nanti teman-teman klik aja atau pilih aja menu yang non-disabilitas. Kemudian teman-teman isi alamat KTP, sedang mengikuti program beasiswa kalau mengikuti. Link video ini kalau teman-teman nanti ketika memilih jenis disabilitas itu ada disabilitas tertentu. Nah kalau misalnya kalian memilih non-disabilitas nanti ini nggak perlu diisi. Tapi kalau kalian memilih salah satu disabilitas maka kalian harus mencantumkan juga link videonya yang menjelaskan teman-teman kehidupan sehari-hari seperti apa dengan disabilitas tersebut. Kemudian kalian melengkapi lagi alamat domisili, kemudian provinsi domisili, lalu kabupaten atau kota domisili saat ini, kemudian akun media sosial maksimum 100 karakter. Lalu tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, dan nomor ponsel. Setelah itu teman-teman pilih selanjutnya. Setelah teman-teman mengisi biodata dan klik selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian memilih jenis seleksi. Teman-teman nanti ini kan ada 3 ya, P3K guru, CPNS atau P3K non guru. Teman-teman silahkan pilih aja. Setelah itu akan muncul tampilan ketiga mendaftar formasi sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman sudah memilih instansi mana yang ingin kalian lamar. Di sini teman-teman silakan pilih instansi, kemudian pilih jenis formasinya. Apakah umum, ataukah cum laude, ataukah putri Papua Barat, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman isi pendidikannya, ya. Lalu jabatan yang kalian pilih apa? Kemudian lokasi formasinya, kemudian nomor ijazah dan tahun lulus. Kemudian jangan lupa juga untuk masukkan tanggal ijazah, kemudian masukkan juga nama perguruan tinggi ataupun nama sekolah. Jika instansi yang dilamar belum tampil dalam daftar tersebut, silakan kembali periksa pengumuman instansi mengenai waktu pembukaan pendaftaran instansi yang akan dilamar. Jadi kalau kalian mencari instansi kalian belum ada, itu pastikan lagi tanggal pembukaan pendaftarannya kapan ya. Karena beda-beda tiap instansi, jadi pastikan udah dibuka atau belum. Setelah kalian klik pilih, nanti form isian akan tampil seperti di bawah ini. Pelamar dapat mengubah instansi dan formasi yang dipilih dengan klik ulang. Jadi ketika teman-teman udah ngeklik yang pilih tadi di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Pendidikannya teman-teman silakan diisi, lalu jabatannya apa dan lokasi formasi. Teman-teman juga nanti bisa memilih lokasi tes apabila nanti memang instansi memberikan beberapa pilihan ke teman-teman semua. Selain di instansi yang diminta ya. Jadi teman-teman nanti bisa memilih. Kalaupun ternyata memang nggak bisa, maka teman-teman harus ikut seleksi di situ. Kemudian untuk pengisian IPK itu menggunakan tanda titik. Jadi 3.21, 3.4, atau 3.82, dan lain sebagainya. Kemudian skor tes bahasa Inggris ini apabila memang di formasi yang teman-teman inginkan itu mensyaratkan syarat seperti ini, teman-teman isi. Tapi kalau misalnya emang tidak membutuhkan syarat TOEFL, nanti ini nggak akan muncul. Ya. Lalu teman-teman masukkan juga nomor ijazah, kemudian tahun lulus, jenis perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri, kemudian tanggal ijazah, nama perguruan tinggi, kemudian nama perguruan tinggi sesuai dengan ijazah, nama prodi, kemudian akreditasi program studi. Nah, buat yang lulusan SMA nanti masukkan aja sesuai dengan nomor di ijazah kalian. Ya, untuk yang skornya ya, itu masukkan sesuai dengan yang di ijazah kalian. Kemudian klik yang CAPTCHA. Oke, setelah itu teman-teman klik yang selanjutnya. Ini ya, yang nomor 10 ini pilih lokasi tes. Kewenangan ini diberikan instansi jika peserta diperbolehkan memilih lokasi tes. Jika pilihan ini tidak tersedia, maka lokasi tes akan ditentukan oleh instansi. Jadi balik lagi ya, untuk lokasi tes ini tergantung instansinya apakah memang menyiapkan alternatif lokasi lain atau udah ditentukan tempatnya di mana gitu. Jadi teman-teman harus update mengenai lokasi tesnya juga. Oke? Selanjutnya teman-teman harus mengunggah dokumen. Setelah pelamar memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, tahap selanjutnya adalah unggah dokumen.
jenis dokumen yang diunggah akan berbeda-beda sesuai dengan persyaratan instansi yang dilamar. Jadi, ini itu berbeda-beda tiap orang ya, tergantung instansi yang dilamar. Jadi teman-teman pastikan itu bisa memenuhi ataupun harus memenuhi syarat-syarat dokumen yang diminta. Nah, pada contoh ini yang diminta adalah ijazah ukuran maksimal 1000 KB ya, dengan format file PDF. Kemudian juga foto formil dengan latar belakang merah ukuran maksimal 300 KB. Kemudian TOEFL ITP, ya ini adalah syarat yang beda-beda tiap instansi. Jadi kalian nggak bisa patok rata. Ini cuma contoh aja, ya. Intinya teman-teman di sini silakan mengunggah dokumen-dokumennya sesuai dengan yang diminta pada halaman SSCISN kalian. Setelah itu teman-teman unggah dokumennya dan setelah itu kalian klik yang selanjutnya. Setelah itu nanti akan muncul halaman resume pendaftaran SSCISN. Setelah pelamar melengkapi unggahan dokumen, maka akan tampil halaman resume seperti gambar di bawah. Pelamar wajib membaca dan mengecek kembali data-data yang telah diisi. Jadi nanti teman-teman itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian harus menceklis satu-satu. Kalau udah sesuai kalian checklist semua. Ya, jadi kalau misalnya ada yang beda kalian masih bisa daftar karena kalau kalian udah ngeklik pendaftaran selesai atau kalian udah mengajukan akhiri pendaftaran, nanti udah nggak bisa diubah datanya lagi. Karena nanti teman-teman kalau misalnya ada data yang berbeda dan itu udah di akhir pendaftaran, data udah nggak bisa diganti. Ya, dan kemungkinan teman-teman itu ada peluang untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat di seleksi administrasinya. Ya, jadi teman-teman silahkan dicek lagi datanya apakah udah benar. Nanti teman-teman checklist satu-satu, oke? Nah, ini kalau misalnya teman-teman udah ngisi semua, kalian udah ngechecklist semua data-datanya udah benar semua. Di bagian bawah nanti akan ada konfirmasi, ya. Konfirmasi saya menyatakan bahwa seluruh data ini benar, kemudian teman-teman akhiri proses pendaftaran. Kalau kalian udah klik akhiri proses pendaftaran, itu artinya semua data kalian sudah terinput, kalian udah nggak bisa ganti-ganti data lagi. Jadi jangan sampai masih ada data yang salah. Teman-teman aku harapkan, aku tekankan harus wajib teliti ya, jangan sampai salah. Oke, kalau udah nanti teman-teman silakan akhiri proses pendaftaran. Dan nanti akan ada konfirmasi ya, apakah Anda yakin untuk mengakhiri proses pendaftaran, iya atau tidak, teman-teman klik aja iya kalau udah yakin. Jika pelamar sudah klik yakin, maka akan tampil halaman final resume. Jadi ini adalah resume pendaftaran kalian yang sudah terinput di sistem SSCISN, kalian masih bisa ngeliat data-datanya. Kemudian teman-teman jangan lupa juga untuk cetak kartu pendaftaran CPNS, oke? Nah, ini adalah tampilan dari kartu pendaftaran CPNS yang telah diunduh. Nanti teman-teman silakan diunduh. Itu ada di bagian bawah sini ya, di sini. Ini untuk kartu informasi akun, ini untuk yang pendaftaran CPNS. Teman-teman klik aja, ya itu ada di bagian bawah sini. Bagian bawah resume, teman-teman klik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan di-download nanti teman-teman dan jangan lupa juga untuk dicetak. Oke? Aku doakan buat teman-teman semua yang sekarang lagi nonton video aku, mudah-mudahan kalian semua dilancarkan proses pendaftaran CPNS dan bisa lolos CPNS tahun 2021 nanti ya, amin. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja informasi yang bisa aku share ke kalian, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah aku akan share lagi ke teman-teman semua informasi terbaru seputar penerima CPNS NP3K tahun 2021. Terima kasih udah menyaksikan, insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, bye-bye.